Oke, thank you. Jadi selamat siang semuanya, kawan-kawan kembali lagi di pelatihan prakerja Edif ID di siang hari ini dan ini webinar terakhir ya, sesi webinar terakhir kita di pelatihan prakerja yang akan memfokuskan, kita akan fokus tentang bagaimana sih hal-hal yang akan terjadi atau segala hal yang terjadi mengenai wawancara kerja. Nah, pasti itu juga jadi salah satu hal yang lumayan penting, bukan lumayan penting, ya, salah satu hal yang menentukan dalam wawancara kerja tuh. Itu biasanya yang bikin semua orang dak dikduk gitu. Waduh, lulus atau enggak kayak gitu ya. Nah, bersama kita di sore siang hari ini sudah ada Mas Fadlin ya. Oke, Mas Fadlin mungkin boleh perkenalkan diri sedikit sebelum saya lanjutkan. Oke, halo, eh, makasih Mas Helmi, Mbak Novi, Mbak Maira, dan teman-teman, rekan-rekan semua. Salam kenal, eh, saya Fadlin Ananta, tapi teman-teman bisa panggil Fadlin. Saat ini saya sedang menempuh studi S2, jurusan Human Resource Management di University of Melbourne. Sebelumnya saya sudah bekerja sebagai HR practitioner di salah satu BUMN energi dari tahun 2016. Mungkin segitu dulu ya, Mas Helmi ya, perkenalannya ya. Baik, baik, baik. Terima kasih untuk kawan-kawan semua. Ini Mas Fadlin salah satu senior juga ya dalam hal ini dalam hal HR practitioner ya. Jadi dan beliau bilang BUMN nanti berikut lebih lengkapnya akan saya baca sedikit. Oke, dan sebelum memulai rangkaian kegiatan ke depannya, saya persilakan Mbak Novi sebagai founder Edif ID sekaligus pemegang program untuk memberikan acknowledgement. Persilakan. Oke, jadi terima kasih Mas Helmi. Jadi pelatihan ini diselenggarakan atas pendanaan dari Yayasan Sudrajat Prize yang dikelola oleh Australia World Indonesia. Gagasan dan pemikiran yang disampaikan dalam kegiatan training pada siang hari ini tidak semerta-merta mewakili pemerintah Australia, melainkan dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pengimplementasian kegiatan ini. So, this training is funded by the Alison Sudrajat Prize and administered by the Australia World Indonesia. And the ideas and views being presented in this training don't necessarily represent the Australian government. Thank you. Terima kasih, Mas Helmi. Baik, terima kasih untuk endorsement-nya Mbak Novi. Kita langsung saja masuk ke ini ya, sesinya. Oke, tadi secara singkat Mas Fadil sudah memperkenalkan diri untuk teman-teman, tapi ya, saya akan bacakan tambahkan sedikit informasi ya. Nah, seperti yang tadi Mas Fadlin sudah bilang, sampaikan kalau ternyata Mas Fadlin ini adalah seorang HR profesional yang di bekerja di salah satu BUMN ya, BUMN negara yang saya bilang lumayan, bukan lumayan, sangat terkenal ya. Jadi Mas Fadlin ini bekerja kurang lebih selama 6 tahun di Pertamina ya. Kurang lebih selama bekerja selama 6 tahun Betul, di betul. Pertamina di bidang human resources. Apa sih namanya? Bagian SDM. Nah, seperti itu. Nah, eh Mas Fadlin adalah lulusan dari UI yang mana mengambil jurusan psikologi ya. Betul, Hmm, betul, Mas. baik. Dan sekarang sedang menempuh studi S2-nya di University of Melbourne di Australia. Seperti itu. Di bawah beasiswa Australia World Scholarship dengan jurusan Human Resources Management atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, Mas Fadlin ini punya beberapa pengalaman nih yang bisa saya garis bawahi cukup cemerlang ya dalam hal ini. Yang pertama adalah junior analis di Learning Strategy and Culture masih di Pertamina ya, masih di Sapholding Pertamina, PT Pertamina Patra Niaga. Dan itu dari tahun 2022 sampai 2023. Kemudian kayaknya kurang lebih setahun, kurang lebih 10 bulan di junior analis di bagian quality management masih di subholding yang sama PT Pertamina Patra Niaga juga. Nah, eh Mas Fadlin juga nih punya pengalaman sedikit nih di bidang di
Forum Human Capital Indonesia. Mungkin nanti kalau Mas Walin mau menjelaskan sedikit lebih lanjut soal hal ini, dipersilakan nanti di dalam pemberian Boleh, boleh. materinya. Mhm. Jadi kurang lebih ini Mas Walin sudah expertnya ya, boleh dibilang ya, ahlinya ini sudah 6 tahun nih, udah banyak banyak bergerak di bidang ini ya, sumber daya manusia. Dan juga eh, beliaunya punya nih sudah mengikuti beberapa training, pelatihan-pelatihan yang dua hal yang paling bisa di garis bawahi lagi, ya, dua hal yang cukup menonjol adalah kompetensi based interview dan juga respectful workplace training ya. Jadi ada dua training ini, yang mana kompetensi based interview adalah berarti mungkin nanti Mas Fadil bisa jelaskan lebih lanjut seperti apa, tapi yang jelas bisa pokoknya Mas Fadin bisa mencari lah ya tenaga kerja berdasarkan kompetensi dengan ini ya, interview dengan cara menginterview si pelamar kerja. Dan yang salah satu yang juga penting adalah respectful workplace, yang mana memperkenalkan inklusivitas dan juga respect antara saling menghormati dan saling membantu antar sesama teman-teman bekerja, kolega seperti itu. Dan punya beberapa pernah ikut beberapa ini ya volunteering, terutama mengajar nih, teaching volunteering, yang mana weh keren nih salah satunya juga, dan ada di sini berarti sudah salah satu ini yang tepat nih, cocok ya. Baik. Oke, untuk kedepannya nanti Mas Fadlin boleh membagikan materi dengan membagi layarnya. Dan apakah Mas Fadlin sudah siap? Sudah Baik, siap, Mas kalau Helmi. begitu saya persilakan untuk memberikan pemaparannya. Oke, baik. Eh, oke. Iya. Izin udah boleh saya mulai ya, Baik, boleh, boleh. teman-teman, Mas Helmi? Yap. Oke. Oke. Eh, Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Sebelum, oke, teman-teman, tadi saya sudah sempat dikenalkan juga ya dengan Mas Helmi. Jadi jujur saya sendiri belum merasa expert gitu ya. Jadi masih masih banyak belajar lah. Salah satunya ya kenapa saya ambil S2 sekarang ya karena masih merasa perlu upgrade ilmu gitu ya. Jadi betul tadi apa yang Mas Helmi bilang, saya S1-nya di psikologi. Kemudian setelah lulus saya dapat opportunity untuk ikut uh, program internship di kantor saya sekarang gitu. Jadi itu programnya 1 tahun internshipnya. Kemudian selama 1 tahun itu kebetulan ada program pembukaan rekrutmen gitu. Jadi memang di kantor saya ini nggak sering bukaannya. Jadi kalau kantor orang eh, tiap bulan itu tuh ada gitu ya bukaan. Tapi kalau misalkan di tempat saya atau mungkin di BUMN secara umum itu eh, nggak lazim gitu ya, kurang 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 banyak gitu track rekrutmennya. Tapi em, akhir-akhir ini juga eh, kita ikut program ada yang namanya program perekrutan bersama Kementerian BUMN. Jadi sorry ya di sini jadi saya cerita dulu gitu ya. Kalau di BUMN sekarang kita ada yang namanya program perekrutan bersama, di mana program perekrutan ini dilakukan secara massal oleh FHCI nih, Forum Human Capital Indonesia. Jadi ini adalah suatu institusi yang independen di bawah supervisi dari Kementerian BUMN, di mana lembaga ini diberikan mandat oleh Kementerian BUMN untuk menyelenggarakan program perekrutan bersama. Jadi kita tuh punya sekarang kurang lebih ada 60 BUMN yang eh, ada di bawah naungan Kementerian BUMN, dan mayoritas dari BUMN itu berpartisipasi di program perekrutan bersama. Dan Menteri BUMN juga kita ada program buat teman-teman disabilitas. Jadi itulah kenapa sekarang HR-HR di BUMN kita juga diikutkan di training inclusivity supaya em, opportunity itu bisa terbuka kepada semua orang gitu ya. Nah, em, saya di kantor saya udah 7 tahun gitu. Ya bisa dibilang udah cukup lumayan lama ya gitu. Nah, exposure-nya saya pernah jadi HR business partner, kemudian learning and development, di mana saya mengurusi program training untuk sekitar kurang lebih 3.000 pekerja di Patraniaga.
Terus saya juga udah pernah gitu ya handle sedikit tentang rekrutmen di mana saya eh, mengasis manajer saya untuk rekrut pekerja lokal di area Kalimantan karena saya sempat dapat penugasan di Kalimantan. Kurang lebih gitu. Nah, saat ini saya menempuh master di University of Melbourne. Gitu. Kita mulai aja yang pertama. Jadi, kenapa sih teman-teman perlu untuk belajar untuk apa mempersiapkan diri interview gitu ya? Nah, eh, yang pertama ada beberapa ini, ada beberapa alasan. Kenapa sih kita perlu mempersiapkan diri untuk interview? Yang pertama, kita HR itu perlu menilai kecocokan kandidat. Apakah kandidat yang ada itu sesuai dengan budaya perusahaan kita? Dan apakah si kandidat ini udah memiliki keahlian teknis ataupun non-teknis ya, misalnya kemampuan interpersonalnya, kemampuan komunikasinya, sesuai nggak dengan apa yang kantor kita butuhkan gitu. Karena intinya teman-teman, kalau urusan rekrutmen ini ya, dalam tanda kutip hoki-hokian gitu. Kenapa sih? Karena kita bukan nyari yang paling pinter. Kita bukan nyari yang eh apa ya, bukan cuman sekedar IPK-nya itu 3,99 gitu, enggak. Tapi eh, bagaimana kita mencari kandidat yang secara kemampuan intelijen itu sesuai dengan eh, kebutuhan kita. Terus bagaimana dia juga punya kemampuan-kemampuan non teknis, misalkan kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan mengelola tim yang cocok gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar pinter tapi nggak bisa kerja sama sama orang lain, tapi kita juga pengen nyari nih, oh ternyata prinsip-prinsip nilai-nilai kita tuh udah match gitu. Nah, jadi itulah orang-orang yang akhirnya kita rekrut. Nggak cuma sekedar pinter, tapi cocok gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah fit. Yang kedua, alasan kenapa kita perlu ada interview itu untuk memverifikasi informasi. Maksudnya, di sini kita harus memastikan keakuratan data di CV sama aplikasi ataupun hasil psikotesnya. Karena gini teman-teman, apa yang kita tulis, apa yang orang lain tulis di CV, belum kayak gitu ya, melebih-lebihkan gitu. Nah, biasanya sebelum untuk di perusahaan saya sendiri gitu ya, sebelum pada tahap wawancara, interview, itu kita ada kurang lebih ada tes psikotes dan tes values, akhlak gitu. Nah, ketika di psikotes itu banyak sekali yang dinilai. Misalnya eh, kemampuan interpersonalnya, kemampuan bagaimana bekerja di bawah tekanan dan lain-lain gitu ya. Nah, dengan adanya interview, kita tuh biasanya HR tuh akan megang hasil psikotesnya, kemudian kita akan cek dari keterangan-keterangan yang Anda paparkan itu sesuai nggak sih dengan hasil psikotesnya gitu ya. Jadi di sini penekannya adalah kita pengen tahu nih, kita pengen cek bener gak nih hasil tesnya seperti ini, terus dari penjelasan cerita teman-teman sesuai nggak gitu loh. Jadi ketika nggak sesuai nih, kita akan bertanya-tanya dong, ini anak bener gak ya ngerjainnya? Ini bener gak ya dia ngomongnya gitu loh? Kok hasilnya gini? Yang dia sampaikan di interview agak lain. Nah, itu jadi jujur. Jujur ketika dari awal. Dari mulai tes, psikotes, isi CV, sampai kemudian wawancara itu jujur apa adanya aja gitu ya. Nah, kemudian alasan yang ketiga, kita ingin melihat karakter dan motivasi. Kita pengen tahu nih karakternya, minatnya, komitmen terhadap peran yang akan dilamar ini tuh gimana sih gitu teman-teman. Misalkan nih eh, ada pertanyaan, kenapa sih kamu milih untuk eh, daftar di perusahaan kita gitu ya. Terus jawabnya kayak gini, em, ya soalnya gajinya gede aja sih Pak. Ya,
Berarti komitmennya cuman ya sebenarnya kita paham ya teman-teman kalau misalkan ya kita bekerja salah satunya untuk menghidupi diri kita gitu ya. Cuman apa sih purpose-nya gitu loh? Apa sih visi misi? Apa sih tujuan yang akan kamu bawa ke perusahaan gitu ya di posisi yang kamu lamar gitu. Nah, yang terakhir yang keempat adalah kesempatan bertanya untuk kandidat. Kenapa ada interview? Karena kita juga pengen memberi ruang bagi kandidat untuk mengetahui lebih jauh tentang peran yang dia lamar, timnya nanti seperti apa, dan kita juga pengen apa ya? Pengen ngasih tahu, oh kalau di perusahaan kita tuh emang kayak gini. Seperti inilah perusahaan kita, seperti ini proses bisnisnya, seperti ini visi misi tujuan organisasinya seperti ini gitu ya. Jadi kurang lebih teman-teman ini tuh penting, interview itu penting karena untuk itu tadi menilai kecocokan, memverifikasi informasi, melihat karakter dan motivasi, dan juga kita memberikan ruang kesempatan bertanya untuk kandidat, gitu ya. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama, kita akan diskusi ya, kita akan bahas tentang persiapan wawancara, gitu. Kemudian yang kedua, kira-kira pertanyaannya apa aja ya waktu wawancara, gitu. Nah, yang ketiga, teknik STAR dan tips-tips lainnya. Nah, penasaran kan sebenarnya teknik STAR ini apa sih? Mungkin sebagian dari teman-teman juga udah ada yang pernah denger ya soal teknik STAR itu seperti apa gitu ya. Sebelumnya disclaimer, jadi bisa jadi setiap perusahaan itu punya preferensi yang berbeda ya teman-teman. Jadi preferensi ini em, bagaimana perusahaan mencari kandidatnya itu yang seperti apa, karakternya seperti apa, termasuk ke dalam jenis-jenis pertanyaan dan juga proses interviewnya seperti apa. Tapi apa yang saya rangkum di konten ini adalah em, berdasarkan dari materi-materi, tulisan-tulisan akademik, dan juga eh, artikel-artikel dari sumber eh, dari sumber yang biasa dipakai oleh praktisi HR dan juga dari pengalaman pribadi gitu teman-teman. Nanti kalau misalkan dalam perjalanan teman-teman menemukan hal yang lain ya em, bisa jadi gitu ya. Oke, yang pertama ini persiapan sebelum wawancara. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan riset perusahaan dan posisi yang dilamar. Pasti dong. Yang pertama, harus memahami visi, misi, dan budaya perusahaan. Penting buat teman-teman memahami visi, misi, dan budaya perusahaan. Karena apa sih? Visi dan misi itu mencerminkan arah serta tujuan jangka panjang perusahaan. Sedangkan budaya itu mencerminkan nilai-nilai dan cara kerja sehari-hari. Nah, sedikit ya saya susupin gitu. Kalau nanti teman-teman ikut rekrutmen bersama BUMN, atau bukan rekrutmen bersama tapi di BUMN gitu ya, itu tata nilai yang kita pakai, yang dipakai oleh seluruh BUMN yang ada di Indonesia itu tata nilai akhlak ya. Nanti teman-teman lebih jelasnya bisa um, cek di website BUMN apa sih tata nilai akhlak itu gitu. Um, Mungkin sebagai gambaran, tata nilai ini juga yang akan menjadi um, poin penilaian kita gitu ya di BUMN. Nah, kemudian dari mana? Ya, itu tadi dari website resmi teman-teman bisa akses informasinya dari laporan tahunannya, atau mungkin teman-teman yang punya LinkedIn atau Glassdoor itu bisa juga sih untuk cek review karyawannya di platform-platform seperti itu. Nah, tujuannya apa? Dengan pemahaman ini, kita dapat menunjukkan kesesuaian kita dengan nilai-nilai perusahaan serta kesiapan untuk beradaptasi di lingkungan kerja, gitu ya. Nah, yang kedua, harus paham nih bisnis perusahaannya. Teman-teman harus tahu produk, layanan, ataupun em, prestasi dari perusahaan yang kita tuju itu seperti apa. Itu untuk apa? Untuk menunjukkan minat, untuk menunjukkan, eh, oh iya ya, kandidat ini tuh siap gitu loh. Kandidat ini tuh udah usaha buat cari tahu gitu. Misalkan ucuk-ucuk teman-teman daftar gitu ya di Pertamina, datang, terus itu wawancara sama manajer atau sama vice president, terus ditanya, kalau kamu sendiri pakai produk apa? Nah, disitulah waktunya teman-teman untuk uh, memberikan insight kepada interviewer bahwa, oh iya ya, ini anak tahu loh proses bisnis. Misalkan nih di Pertamina,
eh, oh saya pakainya Pertamax Turbo Pak, karena menurut saya RON 95 itu eh, sesuai dengan nilai saya yang pro lingkungan dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya gitu. Kemudian kenapa kita juga perlu tahu proses bisnis gitu ya, proses bisnis dari perusahaan yang kita tuju supaya ya kita bisa mencocokkan dengan apa sih yang ingin kita bawa ke perusahaan kita. Misal nih, teman-teman lulusan HR, teman-teman lulusan psikologi ataupun manajemen HR, melamar di BUMN, kemudian teman-teman cari-cari nih di website perusahaan atau di artikel berita bahwa dari Kementerian BUMN sekarang eh, mereka pengen meningkatkan gender equality di BUMN. Dari BUMN mensyaratkan setiap BUMN punya pemimpin 30% gitu ya. Terus teman-teman lihat di berita di website resmi perusahaan bahwa perusahaan salah satu target utamanya di tahun mendatang adalah program percepatan kepemimpinan buat eh, kandidat-kandidat pemimpin perempuan. Nah, kalau kalian melamar sebagai orang HR gitu ya, tentu dong, misalkan eh, sebagaimana yang saya baca dari website perusahaan dan juga berita terkini dari Kementerian BUMN bahwa saat ini fokusnya salah satunya adalah pembangunan HR yang inklusif, yang ditandai dengan eh, percepatan bagi teman-teman perempuan untuk di eh, jalur kepemimpinan atau di posisi kepemimpinan gitu ya. Saya di sini dengan minat saya terhadap inclusivity, saya akan membantu perusahaan, membantu Departemen HR untuk eh, mencapai tujuan tersebut lebih cepat atau sebagainya kayak gitu. Nah, itu tadi memahami kontribusi apa sih yang bisa kita tawarkan untuk perusahaan gitu ya. Nah, sedangkan informasi mengenai pencapaian menunjukkan bahwa kita tuh menghargai prestasi dan posisi perusahaan kita di industri. Kurang lebih seperti itu. eh Mas, untuk tanya jawab nanti di belakang atau gimana, Mas? Nanti di belakang aja, Kang. Oh, nanti di Kalian nanti belakang ya. tampung ya. Oke, soalnya ini saya ada lihat Mas Betul, betul. Adrian ya. Oke, oke. Mas Adrian nanti ya. Kita next. Ini kenapa sih kita perlu latihan berkomunikasi? Jadi untuk latihan berkomunikasi ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan ya. Eh, Melatih menjawab pertanyaan yang umum, seperti ceritakan tentang diri Anda. Kenapa sih kita perlu latihan? Ya, karena kita eh, perlu membangun kepercayaan diri kita dan mempersiapkan jawaban yang jelas dan terstruktur, gitu ya. Kemudian, kalau bisa juga latihan untuk simulasi wawancara. Dengan melakukan simulasi wawancara, baik dengan teman kita ataupun mentor kita, itu juga bisa kita bisa mendapatkan umpan balik yang berharga dan membantu sebenarnya eh, apa sih kiranya yang masih kurang gitu loh. Jadi kita bisa memperbaiki. Kemudian kita juga akan berlatih untuk mengelola waktu. Penting untuk berlatih menjawab ini, untuk menjawab pertanyaan dalam waktu yang terbatas, sehingga kita terlatih untuk menyampaikan informasi penting secara efektif tanpa bertele-tele. Artinya langsung tepat sasaran gitu ya. Nah, umumnya kita pasti di awal eh, ditanyakan nih, oke, silakan misalnya Mbak Novi perkenalkan diri Anda gitu. Nah, ini di sini ada sedikit contoh, teman-teman, cara untuk memperkenalkan diri yang menurut saya eh, cukup ringkas tapi mengena gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya Fadlin. Saya lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saya punya minat yang kuat terhadap pengembangan SDM. Selama kuliah, saya mengikuti berbagai proyek penelitian tentang perilaku organisasi dan juga menjalani magang di Departemen HR salah satu perusahaan teknologi. Pada pengalaman magang tersebut, saya membantu proses rekrutmen dan pelatihan terhadap 50 karyawan yang baru. Pengalaman tersebut memperdalam pemahaman saya mengenai dinamika tim dan strategi manajemen talenta yang efektif. Saya memiliki kemampuan analitis dan komunikasi yang baik, serta selalu berusaha menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif.
Saya percaya dengan latar belakang saya dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk perusahaan ini. Jadi bisa dilihat ya teman-teman. Uh, Teman-teman ambil yang pentingnya aja gitu ya. Misalkan ini contohnya yang fresh graduate ya. Jelas background pendidikan harus dimasukkan. Terus selama kuliah apa pengalamannya? Sedikit aja, satu atau dua pengalaman yang menurut teman-teman itu eh, paling relevan ataupun prestasi yang juga relevan untuk melamar di posisi tersebut gitu. Dan kalau bisa selama magang atau selama pengalaman tersebut apa sih prestasinya gitu? Signifikansi signifikansinya gitu ya. Oh, saya sudah membantu perusahaan tersebut melatih 50 karyawan yang baru. Oh, saya eh, membantu tim HR untuk merumuskan eh, training yang baru gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, jangan lupa juga teman-teman di Hamin 1 ya, persiapkan dokumen yang penting. Siapkan salinan CV, surat lamaran, ataupun dokumen pendukung lainnya seperti transkrip nilai atau sertifikat pelatihan untuk menunjukkan kualifikasi dan pengalaman yang relevan. Sebenarnya nih teman-teman, HR itu punya, cuman em, bisa jadi ada yang eh, ada yang relevan tapi nggak ditanyain sebelumnya gitu. Jadi misalkan em, ada portofolio buat lulusan desain gitu ya, misalnya ada portofolio yang mungkin belum sempat disampaikan di HR-nya, kepada HR-nya sebelumnya gitu. Nah, dengan seperti ini, siapa tahu waktu interview teman-teman punya kesempatan untuk lebih menyampaikan apa yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, pastikan semua dokumennya itu terorganisir dengan baik dalam folder fisik ataupun digital sehingga teman-teman eh, mudah untuk mengakses saat wawancara jika memang diperlukan dan juga untuk memberikan kesan profesional kepada pewawancara. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya sedikit em, kasih hasil survei ya, tapi ini memang konteksnya Australia gitu ya. Ini survei terkini yang dilakukan oleh Australian Associations of Graduate Employers. Jadi HR-HR ini ditanya gitu, teman-teman. Ditanya sebenarnya selama kalian melakukan interview, apa sih keterampilan yang dinilai paling kurang dimiliki oleh kandidat? Jadi hasilnya paling tinggi nih nomor satu. Sebanyak 37% dari partisipan bilang kalau, oh, pemahaman tentang organisasi itu kurang gitu. Nah, ini berkaitan dengan yang kedua, kesadaran komersial. Sebanyak 32% partisipan bilang kalau kandidat itu kesadaran komersialnya kurang gitu. Nah, pemahaman tentang organisasi itu apa? Ya simple, visi, misi, tujuan, proses bisnis. Related dengan yang kedua, kesadaran komersialnya. Kesadaran komersial ini apa sih? Kemampuan memahami proses bisnis, kemampuan memahami bagaimana bisnis di perusahaan itu bekerja gitu loh. Makanya teman-teman tadi di awal saya bilang, please pahamin organisasinya gitu ya. Produk-produknya apa aja? Apa yang apa poin-poin penting, apa proyek-proyek penting yang lagi dikerjain. Usaha cari di websitenya, di berita gitu ya. Jadi karena orang HR sendiri kok iya ya, kok mereka daftar ke kita tapi kok kayak nggak tahu apa-apa. Apalagi kan sekarang akses informasi sudah jauh lebih mudah gitu ya dari website, dari sosial media gitu. Nah, yang ketiga apa? Selain tadi pemahaman tentang organisasi, yang kedua kesadaran komersial, yang ketiga itu kemampuan komunikasi. Nah, jujur memang karakter manusia itu beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang memang ibaratnya ya dari sononya itu cenderung ada orang-orang yang kurang nyaman untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tapi gini, em, tetap jadi diri sendiri dan em, usahakan menyampaikan apa yang memang penting karena banyak nih tantangannya buat orang-orang eh, introvert lah ya kita bilang. Buat orang-orang introvert itu sebenarnya pinter. Ada beberapa orang yang memang sebenarnya
ya pinter gitu ya, berprestasi, tapi dia belum bisa menyampaikan. Nah, jadi gimana HR mau tahu kalau kamu tuh nggak nyampein? Gimana HR interviewer mau tahu kalau misalkan ternyata kamu punya prestasi tapi prestasinya nggak disampaikan gitu. Jadi kemampuan komunikasi ini bukan cuman ngasih tahu, tapi ketika nanti teman-teman cerita, eh, misalnya di pertanyaan, boleh nggak kamu ceritain bagaimana kamu memimpin sebuah tim gitu misalnya. Nah, nanti di situ biasanya suka kelihatan nih, kita sebagai orang HR bisa kelihatan, oh dia waktu itu dia jadi kepala departemen di BEM. Terus tiba-tiba em, salah satu timnya ada yang demot, gak mau kerja kayak gitu. Di situ kita lihat nih gimana nih cara cara komunikasi ke tim membernya ini gimana nih? Apa langsung marah? Apa langsung ngajak gelut, ngajak berantem gitu ya, atau mencoba menyampaikan secara komunikasi, eh, em, mencoba berkomunikasi yang apa ya, yang konstruktif atau seperti apa. Nah gitu. Jadi bahkan di Australia sendiri kayaknya eh, masih kurang gitu kemampuan komunikasinya. Nah yang keempat yaitu ketahanan atau resilience gitu ya. Em, ini gimana nih resilience ini gimana sih maksudnya? Resilience ini, oh anaknya gigih, tidak mudah menyerah, tidak mudah. Misalkan ketika ada di situasi yang penuh tekanan ataupun kadang ada hal di luar kontrol gitu ya, tapi dia bisa menciptakan peluang kayak gitu teman-teman. Misalnya eh, saya pernah dapat di pekerjaan sebelumnya saya pernah dapat target yang berat gitu ya. Terus em, kemudian saya sudah melakukan ini, tapi ternyata gagal. Nah, ketika dia gagal, itu dilihat apa sih yang dia gagal. Eh, ketika dia gagal, apa yang dia lakukan gitu ya. Ya udahlah, Pak, karena waktu itu udah gagal dan itu juga di luar dari kehendak saya, jadi ya udah saya balikin lagi proyeknya ke atasan saya nggak mampu. Ya udah, resilience-nya udah deh itu kayak kayaknya ini enak gak resilience kayak gitu. Kurang lebih resilience itu kegigihan ataupun kemampuan untuk bisa bangkit lagi ketika mengalami suatu kegagalan. Nah, yang kelima, keterampilan interpersonal gitu ya. Ini mirip sih sebenarnya kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal. Cuman kemampuan interpersonal ini ya bagaimana dia em, berhubungan dengan orang lain gitu ya. Sebenarnya mirip gitu antara kemampuan komunikasi dan kemampuan internasional. Nah, itu tadi adalah 5 keterampilan yang paling tinggi gitu. Yang pertama, pemahaman tentang organisasi, yang kedua, kesadaran komersial, yang ketiga, kemampuan komunikasi, yang keempat, ketahanan, yang kelima, keterampilan interpersonal. Sisanya ini macam-macam teman-teman. Ada pengalaman kerja yang relevan, kecerdasan emosional, terus kemudian ada inisiatif dan keterampilan berwirausaha dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu tadi 5 hal utama. Yang pertama, pemahaman tentang organisasi. Kedua, kesadaran komersial. Ketiga, kemampuan komunikasi. Empat, ketahanan resilience. Lima, keterampilan interpersonal. Ini suatu hasil riset yang cukup menarik buat saya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua ya. Bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang jenis dan pertanyaan wawancara. Ini mohon maaf ya sebelumnya ini agak em, apa ya? Agak teoritis gitu ya. Jadi saya pengen di bagian yang ini kita akan agak banyak soal teori. Sebentar. Oke. Yang pertama, jenis-jenis wawancara. Eh, ada dua, teman-teman. Yang pertama yang tidak terstruktur, yang kedua yang terstruktur. Yang pertama tidak terstruktur ini ciri-cirinya apa sih? Sering tidak terencana, informal, dan cepat. Kemudian berdasarkan intuisi atau firasat interviewer dengan pertanyaan yang seringkali terbuka dan subjektif. Contohnya apa? Misal ceritakan sedikit tentang diri Anda kayak gitu. Itu sebenarnya tidak terstruktur ya, jadi sangat open-ended gitu. Terus ciri-ciri lainnya adalah dia akhirnya ada bias dan kurang konsisten dalam penilaian. Nah, eh, untuk yang tidak terstruktur ini tuh apa ya teman-teman? Em, kita nggak prefer. Jadi
HR itu akan banyak tanya soal yang terstruktur gitu. Kemudian ini saya lanjut jelasin yang tidak struktur dulu ya. Em, Contoh pertanyaan lain adalah seperti ini. Dalam skala 1 hingga 10, seberapa aneh Anda? Nah, itu bingung kan? Terus contohnya adalah em, jika Anda adalah hewan, Anda ingin menjadi hewan apa? Gitu. Terus contoh lain nih yang saya himpun dari suatu website, apa yang Anda lakukan jika terjadi kiamat zombie? Nah, pokoknya memang pertanyaan yang aneh-aneh gitu lah ya. Jadi memang jujur kalau di tempat saya sendiri kita jarang banget nanyain yang tidak terstruktur. Karena apa teman-teman? uh, itu bakalan banyak bias dan menimbulkan apa ya? Kurang subjektif gitu. Nah, kalau teman-teman misal nih eh, nggak hoki lah ya istilahnya, ketemu proses interview yang pertanyaan seperti itu, ya udah sabar, tetap autentik. Autentik itu maksudnya apa sih? Ya udah jadi diri sendiri aja, jujur apa yang memang kalian pikirkan ketika ditanya, namun kaitkan jawabannya dengan keterampilan atau eh, karakteristik yang relevan dengan kerjaannya, kayak gitu. Nah, em, fokus kita akan lebih ke jenis wawancara yang terstruktur ya, teman-teman. Nah, sebenarnya kalau wawancara yang terstruktur itu seperti apa sih? Yang pertama lebih terorganisir pasti ya, berdasarkan analisis pekerjaan dengan pertanyaan yang seragam setiap kandidat. Jadi, misalnya hari ini kita wawancara 10 kandidat gitu. Kita butuhnya 5 kandidat. Ya udah 10 orang itu jenis pertanyaannya sama semua gitu. Emang ada pakem, ada guidance, ada apa? Ada guidance-nya gitu ya. Nah, penilaiannya menggunakan skala yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa proses interviewnya itu fair, kayak gitu ya teman-teman. Biasanya kalau di tempat saya itu skalanya 1 sampai 5 gitu. Misalkan eh, 1 itu sangat tidak menunjukkan adanya tingkah laku tertentu. Yang kedua, tidak menunjukkan kriteria yang kita inginkan. Jadi 1 itu sangat tidak ada, yang kedua itu tidak ada, yang ketiga itu netral, yang keempat itu ada, yang kelima itu sangat ada. Itu contoh ya, itu contoh aja skala Likert kayak gitu. Ada yang pakai skala 0 sampai 100 itu juga ada seperti itu. Nah, kemudian untuk yang terstruktur eh, biasanya dia experience based, berdasarkan pengalaman, berdasarkan eh, pengalaman tertentu kita lihat nih perilakunya. Makanya tadi Mas Helmi sempat info gitu ya ke teman-teman, saya pernah ikut training kompetensi based interview. Jadi memang di kompetensi based interview itu yang kita pengen lihat itu adalah kompetensinya teman-teman berdasarkan perilaku em, atau tindakan teman-teman gitu ya. Misalkan gini, menilai perilaku atau tindakan masa lalu pelamar yang terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan, kayak gitu. Contoh, eh, ketika menghadapi situasi tertentu di masa lalu, apa yang Anda lakukan, kayak gitu. Misalkan eh, ketika ada project, deadline-nya besok, tapi salah satu timmu sakit, apa yang kamu lakukan? Contohnya seperti itu. Nah, wawancara ini lebih terstruktur dan pertanyaan ini juga diajukan kepada semua pelamar sehingga lebih fair gitu ya teman-teman. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat bagaimana pelamar bertindak dalam situasi yang relevan dengan pekerjaan. Dengan harapannya ya ketika teman-teman menunjukkan perilaku tertentu di masa lalu, kemungkinan ya itu akan konsisten, akan eh, dijalankan juga di masa depan kayak gitu ya. Artinya pola perilaku kita itu kan ada apa sih? Ada polanya gitu ya. Jadi ya, oh dulu dia waktu kuliah kayak gini, di pekerjaannya sebelumnya pekerjaan dia yang pertama seperti ini, di pekerjaan dia yang kedua ternyata seperti ini. Ya kemungkinan ketika nanti kerja sama kita ya tingkah laku itu atau perilaku itu juga yang akan muncul kayak gitu. Nah, selain experience based juga kita berdasarkan situasi. Jadi menilai kemampuan pelamar untuk memproyeksikan bagaimana mereka akan bertindak dalam situasi di masa depan, gitu. Em, Kalau yang tadi ini sebelumnya itu kan pengalaman.
yang terjadi di masa lampau gitu. Nah, kalau yang ini kebalikannya. Jadi apa yang Anda lakukan jika menghadapi situasi tertentu gitu ya. Nah, tujuan dan niat pelamar diasumsikan dapat memprediksi perilaku di masa depan. Dan di wawancara terstruktur ini kita menggunakan probing. Probing itu apa? Pendalaman. Sesuai konteks biasanya dengan pertanyaan hipotesis. Probing itu menggali ya teman-teman. Jadi misalkan apa yang akan Anda lakukan jika menghadapi situasi tertentu? Terus misalkan teman-teman jawab, oh saya akan melakukan A, B, C. Nah, probing itu contohnya, oh kenapa kamu melakukan A? Kenapa kamu melakukan B? Kenapa melakukan C? Gitu. Jadi teman-teman siap-siap ketika em, pertanyaan itu jadi beranak pinak gitu ya. Nah, jenis wawancara ini membantu untuk menilai keterampilan problem solving, pemecahan masalah gitu loh. Dan pengambilan keputusan pelamar dengan menanyakan bagaimana mereka akan menangani situasi yang mungkin mereka hadapi di dalam pekerjaannya. Kayak gitu. Nah, ini contoh pertanyaan lainnya yang em, mungkin akan teman-teman temukan nanti ya di proses interview. Yang pertama, jenis pertanyaan terbuka, mencari informasi gitu. Contoh, bisakah Anda menceritakan pengalaman Anda bekerja dalam tim? Gitu. Terus contoh lainnya, dapatkah Anda menjelaskan pengalaman Anda dalam menjalankan rekrutmen, misal? Atau bagaimana, dapatkah Anda menjelaskan pengalaman Anda ketika menjadi sales di perusahaan sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada juga kadang pertanyaan tertutup, ya yang jawabannya ya atau tidak gitu. Tapi biasanya untuk jenis pertanyaan ini akan selalu diikuti oleh probing atau penggalian. Misal, apakah Anda pernah memimpin tim sebelumnya? Ya atau tidak? Jika ya, nanti pertanyaannya akan muncul yang lain nih. Oh, boleh nggak diceritain bagaimana pengalamannya memimpin? Gitu. Nah, contohnya ya, misalkan apakah Anda pernah menggunakan software X dalam pekerjaan sebelumnya? Misalnya teman-teman sarjana komputer atau sarjana informasi melamar jadi eh, IT officer gitu ya. Pasti misalkan ditanya, tahu nggak nih cara mengoperasiin SQL atau software tertentu gitu ya. Nah, jenis pertanyaan lainnya adalah pertanyaan probing ini nih, yang biasanya mengikuti pertanyaan tertutup. Contoh, Anda tadi menyebutkan memiliki pengalaman dalam penyelesaian konflik. Bisakah Anda memberikan contoh situasi konflik menantang yang pernah Anda selesaikan di peran sebelumnya? Nah, kayak gitu. Contoh lainnya, dapatkah Anda menjelaskan cara Anda dalam mencari kandidat untuk posisi yang pernah Anda rekrut? Ini contoh misalkan teman-teman melamar sebagai HR officer gitu ya. Nah, ada juga namanya pertanyaan hipotesis. Jika Anda berada dalam posisi kepemimpinan dan dihadapkan dengan deadline yang ketat, bagaimana Anda akan memotivasi tim Anda untuk memastikan keberhasilan proyek? Kayak gitu. Terus ada juga pertanyaan yang behavior, mencari contoh pengalaman masa lalu. Ini mirip ya seperti tadi ya. Misalkan ceritakan tentang saat Anda harus menangani masalah kinerja karyawan yang sulit. Tindakan apa yang Anda ambil dan apa hasilnya. Terus ada contoh lain, ceritakan tentang proyek rekrutmen menantang apa yang pernah Anda tangani. Bagaimana Anda mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ketika muncul tantangan di posisi tersebut gitu. Nah, ada juga yang pertanyaan teknis. Misalkan teman-teman eh, lulusan sarjana akuntansi, terus melamar jadi accounting officer. Contohnya misalnya gini, bisakah Anda menjelaskan perbedaan antara akuntansi berbasis akrual dan kas, serta kapan sebaiknya setiap metode digunakan? Atau nih, melamar jadi IT officer, bisakah Anda menjelaskan perbedaan antara SQL dan NoSQL, serta kapan sebaiknya menggunakan salah satu dari keduanya? Jadi teman-teman, kalau misalnya em, posisi yang teman-teman lamar itu eh, sesuai ya, linear dengan jurusan atau degree yang teman-teman punya, ya please jangan lupain apa yang udah pernah dipelajarin em, waktu kuliah atau waktu sekolah gitu ya. Karena bisa jadi pertanyaan-pertanyaan teknis ini tentunya akan ditanyakan. Kalau dari pengalaman memang untuk posisi-posisi tertentu misalnya insinyur gitu ya, atau
yang memiliki keahlian khusus seperti IT ataupun akuntansi. Jadi akan selalu ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang teknis seperti itu. Gitu. Nah, ini sedikit contoh form penilaian wawancara itu seperti apa. Jadi kita nih orang HR gitu ya, orang HR interviewer, kita punya interview assessment form. Jadi di atas, di bagian atas form itu yang pasti adalah nama gitu ya, nama pelamar, posisi yang dituju gitu. Terus di bagian atas interviewernya siapa, nama kita, tanggal pelaksanaan interviewnya. Kemudian di bawahnya kurang lebih ada 5 kolom. Yang pertama kriteria penilaian, yang kedua kolom sebelahnya, kolom kedua itu supporting evidence. Yang ketiga rating. Kolom berikutnya weighting. Weighting itu pembobotan. Terus yang terakhir totalnya. Misal eh, key selection criteria. Contoh kemampuan berkomunikasi. Supporting evidence-nya apa? Nah, itu yang teman-teman sampaikan waktu jawab. Misalkan ketika eh, menghadapi perselisihan di tim, dia sebagai tim leader, dia mampu memediasi atau mampu menengahi konflik yang ada dengan cara ini gitu. Terus kemudian di rating, di kolom rating itu kita ada rating scale, misalnya tadi dari skala 1 sampai 6 gitu ya. Yang pertama itu dia tidak menjawabnya tidak jelas gitu misalnya. Terus yang kedua poor. Poor itu kayak em, ya kemampuan komunikasinya jelek gitu. Yang ketiga misalkan ada gitu, sedikit. Yang keempat misalnya acceptable. Yang kelima very good. Yang keenam excellent. Jadi misalkan itu tadi kriterianya kemampuan komunikasi, terus tuh supporting evidence-nya tadi apa, ketika menghadapi apa dia melakukan ini, terus tuh kita rating, kita melakukan penilaian gitu. Oh, dia 1 sampai 6 5. Terus kemudian weighting ini dari misalkan dari 5 kriteria yang kita nilai, oh kemampuan komunikasi bobotnya 30%. Oh, kemampuan teknis, kemampuan IT 40%. Terus, 30% dia misalnya kemampuan apa, kayak gitu. Jadi, memang bisa jadi kita punya pembobotan yang, misalkan kemampuan teknis kita nilai lebih tinggi di posisi tertentu. Di posisi yang lain, misal di posisi sales, oh kita pengen yang kemampuan komunikasinya bobotnya 50%. Itu jadi mungkin seperti itu ya, teman-teman. Kemudian, em, biasanya dalam interview, kalau di tempat saya, itu tuh kita pakai panel interview. Jadi, biar apa sih panel interview? Itu supaya lebih fair. Misalkan kita ada tiga pewawancara umumnya ya. Yang pertama itu dari HR, Departemen HR. Yang kedua itu misalnya manajer. Nah, yang ketiga itu asmennya, asisten manajernya, ataupun manajer dari departemen yang sebelah tapi berkaitan. Kayak gitu. Jadi, fungsi dari interview panel ini supaya ketika isi form, eh, kita isi sendiri-sendiri dulu nih biasanya. Oh, HR isi. Terus manajer A isi, manajer B isi. Terus nanti kita akan satukan. Eh, kita akan diskusi panel. Misalnya nih, kemampuan komunikasi, saya kasih nilai 5, terus manajer A kasih nilai 4, manajer B kasih nilai 5. Lah, kita akan saling eh, kasih reason kenapa sih Bapak ngasih nilainya segitu gitu loh. Menurut saya kandidat A tidak menampilkan ini. Enggak, Pak. Menurut saya kandidat A tadi sudah menyampaikan. Dia menyampaikan bahwa ketika menghadapi situasi yang sulit dia melakukan ini. Oh gitu. Jadi kalau interviewnya panel interview, insya Allah sih kayak lebih teman-teman akan lebih fair gitu ya penilaiannya. Nah, itu tadi kira-kira gambaran eh, kondisi apa ya, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan kalian temukan waktu proses interview. Kita lanjut ke bagian yang terakhir, bagian yang ketiga. Ini yang paling penting, teman-teman. Jadi, em,
teknik STAR ini kalau teman-teman lihat di eh, link yang saya kasih di summary, itu nanti teman-teman bisa nonton ya videonya bagaimana eh, bagaimana kandidat itu baiknya mengaplikasikan teknik STAR itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, apa sih teknik STAR? STAR itu ya singkatan teman-teman. Jadi S-nya itu situation, T-nya task, A-nya action, R-nya itu result. Nah, jadi gunakan metode ini untuk menjawab pertanyaan perilaku. Pertanyaan perilaku itu yang tadi ya teman-teman, kompetensi based interview. Jadi ketika ditanya ya jawab apa perilaku yang pernah kalian tunjukkan ketika menghadapi situasi tertentu, kurang lebih kayak gitu ya. Nah, metode atau teknik STAR ini digunakan untuk menjawab pertanyaan perilaku dengan jelas dan lebih terstruktur. Sehingga interviewer itu dapat memahami konteks dan dampak dari pengalaman yang teman-teman sampaikan. S-nya, yang pertama, situasi yang harus teman-teman hadapi. Task atau tugas. Tugas apa sih yang diberikan kepada teman-teman ketika menjalani eh, posisi itu atau menghadapi tugas itu. Kemudian A-nya itu apa? Aksi, tindakan apa yang teman-teman ambil ketika menghadapi situasi itu. Nah, jangan lupa R, yang yaitu result atau hasil. Apa yang terjadi sebagai hasil dari tindakan teman-teman dan apa yang Anda pelajari dari pengalaman tersebut. Karena sempat gitu ya, ada yang nanya, "Em, Mas, sebenarnya kita boleh nggak sih sombong di interview?" Boleh. Cara sombong di interview, cara teman-teman buat eh, menyombongkan ya, tanda kutip, menyombongkan pencapaian atau prestasi, itu di sini teman-teman. Waktunya pas ngejawab pertanyaan. Waktunya teman-teman pakai STAR. Nah, di bagian result itu jelasin, oh iya dari apa yang udah saya lakukan, pencapaian sales yang tadinya 70% jadi 99,9%. Kurang lebih kayak gitu. Boleh sombong, tapi di result. Pakainya pakai apa? Teknik STAR. Nah, ini contoh. Ini sebagai contoh aja ya, teman-teman. Jadi, em, teman-teman nanti bisa sesuaikan dengan pengalaman masing-masing dan juga bisa dibuat lebih singkat ya, sesuai dengan kebutuhan. Misal, em, contohnya ini kalau lamar di posisi sales gitu ya. Jawab, boleh nggak ceritakan tentang pengalaman menarikmu sebagai sales di perusahaan sebelumnya? Itu pertanyaan dari interviewer. Nah, kalau pakai teknik STAR, contohnya seperti ini. S, situation. Pada bulan lalu, pada di penugasan sebelumnya gitu ya, saya ditugaskan untuk mencapai target penjualan bulanan sebesar 150 juta rupiah. Tapi salah satu klien besar yang biasanya menyumbangkan sekitar 30% dari penjualan, menginformasikan bahwa akan mengurangi pesanan karena anggaran di kantornya dipotong, kayak gitu. Jadi tergambarkan kan, wah situasinya pelik nih, targetnya besar 150 juta. Terus klien utama yang biasanya nyumbang banyak, jadi nggak bisa nyumbang banyak gitu ya. Nah, jelasin tugasnya apa, teman-teman. Tugas saya adalah mencari cara agar target penjualan tetap tercapai, Pak, meskipun pesanan dari klien utama ini berkurang. Nah, itu tas teman-teman dijelasin tuh di situ. Oh, tugasnya ini, gitu. Nah, untuk yang A, actionnya apa nih? Jadi, Bu, saya mengambil beberapa langkah. Yang pertama, saya mengidentifikasi klien-klien potensial lainnya nih, yang sebelumnya melakukan pembelian dalam jumlah besar. Kemudian saya menghubungi mereka, saya mencoba reach out mereka, menawarkan paket promo khusus untuk pembelian, kalau mereka mau beli dalam volume yang tinggi. Terus hal kedua adalah saya menyusun strategi upselling dengan klien yang ada, menawarkan produk tambahan yang dapat meningkatkan nilai pesanan mereka. Kemudian saya juga meningkatkan komunikasi dengan klien yang semula ingin mengurangi pesanan, menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel agar mereka tetap dapat berbelanja dalam jumlah yang hampir sama. Jadi dari action ini kan dilihat nih perilaku teman-teman. Oh, ini anak resilience ya, apa namanya? em, Tetap gitu ya menghubungi semua nih yang bisa dihubungi, klien-klien potensial, klien-klien yang sebelumnya pengen ngurangin pesanan tapi tetap di reach out juga, tetap dihubungi terus menerus. Oh, gigih nih anak. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Nah, jangan lupa untuk sombong. Sombongnya di mana? Di riset. Jadi, Pak,
Bu, dengan saya melakukan itu, alhamdulillah saya berhasil mendapatkan 3 klien baru yang bersedia melakukan pembelian dalam jumlah yang lebih besar, bahkan meningkatkan pesanan dari klien-klien yang lain. Jadi targetnya 150 juta rupiah tidak hanya tercapai, tapi melampaui. Saya dapat 170 juta rupiah. Selain itu, hubungan saya dengan klien utama tetap terjaga dengan baik. Dan mereka mempertimbangkan untuk tetap meningkatkan pesanan di masa yang akan datang. Jadi, eh, teman-teman harus sombong, tapi sombongnya di result, gitu ya. Dijelaskan dulu nih, challenge-nya apa, eh, situationnya apa, task yang teman-teman lakukan itu apa, tugasnya apa, actionnya, tindakan realnya atau apa, kemudian jangan lupa sombong, hasilnya apa. Jadi kan kita bisa tahu nih interviewer, oh iya ya, dari apa situasi yang pelik, situasi yang challenging nih penuh tantangan, ternyata dia bisa nih inisiatif untuk melakukan action A, B, C, D, dan hasilnya juga oke, kayak gitu. Kurang lebih gitu teman-teman untuk teknik STAR. Nah, kemudian tips penting lain selain teknik STAR, em, jadi teman-teman bisa ya kira-kira mengidentifikasi nih nanti apa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan muncul ketika saya melamar untuk posisi X gitu. Jadi teman-teman udah mulai nih, udah bisa ngedraft kira-kira star-nya apa ya, S-nya apa, T-nya apa, A-nya apa, R-nya apa, kayak gitu. Nah, ini tips penting yang lain, teman, di luar dari teknik star. Kalau bisa datangnya tepat waktu ya, gitu. Jadi kadang nih jujur HR juga menemukan eh, kandidat yang datangnya nggak tepat waktu gitu. Jadi apalagi yang apa ya, itu tuh penting banget untuk menunjukkan bahwa kita tuh profesional. Kita menghargai waktu pewawancara. Kalau bisa ya sejam 2 jam lebih awal gitu ya datang karena teman-teman punya banyak waktu untuk misalnya yang perempuan mau eh, merapihkan kerudungnya ataupun touch up lagi, yang laki-laki juga mau merapihkan dasinya atau bagaimana gitu ya. Dan juga namanya manusia wajar banget untuk merasa gugup gitu. Jadi dengan teman-teman datang lebih awal, harusnya gugupnya akan lebih apa ya, akan bisa lebih dikendalikan. Punya waktu untuk duduk sebentar, tarik napas dalam-dalam sebentar. Bisa melakukan teknik relaksasi yang simpel. Atau misalnya teman-teman bisa dengar musik dulu. Pokoknya, atau mungkin bisa ibadah dulu, bisa sholat dulu gitu ya. Jadi lakukan apa yang bikin kalian tenang. Jadi banyak tuh kalau apa banyak keuntungan kalau kalian datang lebih awal. Yang kedua, ini juga eh, penting ya, perhatikan penampilan. Penampilannya tuh yang rapi, sopan, dan profesional gitu ya. Eh, Apalagi kalau teman-teman nanti misalkan daftar di CPNS atau di BUMN yang memang em, apa ya, memang budayanya memang cukup hierarkis, terus dress code-nya lebih konservatif. Jadi harus menyesuaikan dengan kultur dan apa ya, kultur dan dress code yang ada di perusahaan. Kalau teman-teman udah punya rekan atau kenalan di perusahaan itu akan lebih baik lagi. Misalkan teman-teman tanya, eh kamu kalau misalkan hari ini dress code-nya apa ya gitu ya. Oh, kita pakai kemeja putih, celana biru, celana hitam. Itu nggak apa-apa juga loh kalau misalkan menyesuaikan dengan dress code yang dipakai di hari itu gitu ya. Kenapa sih penting penampilan ini? Karena eh, itu bisa menunjukkan kesan pertama yang positif dan menunjukkan respect terhadap perusahaan gitu ya teman-teman. Jadi, oh ya dia rapi, berarti dia niat ya untuk datang, dia sopan tampilannya gitu. Terus yang ketiga, jaga bahasa tubuh. Ini tadi kalau nggak salah saya sempat lihat nih ada yang nanya tentang gestur. Nggak apa-apa. Eh, Jaga postur tubuh, kalau bisa bersikap tegak tapi rileks. Jangan tegak tapi tegang. Tapi ya memang sih, memang sulit sih teman-teman. Kadang kita juga udah terlalu gugup, jadinya tegang. Tapi kalau HR yang baik itu biasanya
eh, akan membuat eh, interviewee kita jadi lebih rileks gitu. Karena ketika kita rileks, apa yang udah kita siapkan atau dalam menjawab pertanyaan itu akan lebih lancar biasanya kayak gitu. Nah, eh, jaga postur tubuh, bersikap tegak namun rileks, berbicaralah dengan tenang. Tenang ini maksudnya kayak apa ya? Ya dengan intonasi yang sedang gitu ya. Tapi kalau memang dari sananya intonasinya agak keras ya nggak apa-apa. Yang jelas, yang penting kontennya ya teman-teman. Mau pakai gestur, mau pakai tangan juga nggak apa-apa. Yang penting relevan gitu. Terus yang keempat, ini sangat manusiawi sekali, namanya kita itu stres, cemas. Jadi teman-teman bisa gunakan teknik pernapasan juga ya untuk membantu menenangkan pikiran. Jadi teman-teman bisa tarik napas perlahan sambil memejamkan mata gitu, 3 detik atau 5 detik dihirup, terus ditahan dulu sebentar, 2 detik, 3 detik, kemudian nanti dibuang. Tarik napas lagi, tahan sebentar, terus perlahan dibuang. Jadi teknik relaksasi ini memang salah satu teknik ya di psikologis em, ketika ada seseorang yang mengalami kepanikan, kayak gitu. Dan yang paling penting teman-teman istirahat yang cukup. Apalagi kalau misalkan wawancaranya di pagi hari 9 atau jam 9 atau jam 10 atau bahkan jam 8. Jadi istirahat yang cukup ini adalah kunci. Ketika kita punya istirahat yang cukup, tubuh kita juga akan lebih rileks, akan lebih siap, mood kita juga jadi lebih bagus, kayak gitu. Kemudian di bagian penutup, di akhir wawancara, biasanya nih, umumnya, wawancara kemungkinan besar akan menanyakan, nanya balik gitu, Mas, Mbak, ada pertanyaan nggak ya? Gitu. Nah, siapkan pertanyaan yang menunjukkan kita antusiasme serta motivasi kita untuk peran tersebut. Hindari menanyakan pertanyaan tentang gaji atau promosi di tahap ini. Kenapa? Karena eh, balik lagi teman-teman, ya kita tahu kita kerja untuk penghidupan gitu ya, tapi biasanya eh, ketika teman-teman interview, kemudian dapat offering letter, surat penawaran gitu ya, bahwa teman-teman diterima. Nah, setelah itu biasanya ada sesi di mana teman-teman melakukan tanda tangan kontrak kerja. Dan di sesi itu HR akan menjelaskan tentang compensation dan benefit, gaji, promosi, dan lain-lain termasuk. Di sesi itulah baru teman-teman idealnya melakukan negosiasi atau melakukan tanya jawab tentang gaji dan sebagainya. Jadi untuk di sesi interview kalau bisa jangan. Kecuali memang ditanyakan duluan kayak gitu. Nah, Mas sebenarnya apa sih contoh pertanyaan yang ideal untuk ditanyakan? Eh, Teman-teman sebenarnya bisa tanyain eh, tentang tahapan kira-kira nanti setelah ini tahapannya apa ya itu boleh. Tapi lebih bagus lagi nih kalau yang pertanyaannya contohnya kayak gini, yang berhubungan dengan peran ya, berhubungan dengan posisi yang kita lamar. Misal gini, teman-teman lamar jadi eh, environment analis di Pertamina gitu misalnya. Terus em, teman-teman tahu dari berita bahwa Pertamina punya target dari kementerian bahwa eh, ada transformasi renewable energy atau ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Itu target dari pemerintah dari Kementerian BUMN. Teman-teman melamar posisi environment analis, analis lingkungan gitu. Jadi contoh pertanyaannya adalah gini misalnya. eh Pak, saya mau tanya, dari yang saya baca di berita bahwa saat ini Pertamina ditugaskan untuk eh, membuat BBM, bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, Pak. Kalau boleh tahu, di departemen kita nanti, apa ya, Pak, proyek yang paling utama yang dijalankan?
terkait dengan eh, pembangunan yang ramah lingkungan gitu misalnya. Jadi kalau bisa tunjukin juga nih, oh iya nih kita punya apa eh, punya pertanyaan yang memang sesuai dengan target perusahaan dan lebih bagus kalau misalkan align atau sesuai dengan peran yang kita tuju gitu ya. Misalkan ya dia jadi environmental, dia melamar environmental analyst. Target Pertamina dari kementerian bahwa BBM-nya bahan bakarnya yang lebih ramah lingkungan. Ya, itu kan align gitu ya, teman-teman. Dan kalau bisa di akhir ucapkan terima kasih kepada pewawancara. Jadi ini memang agak tricky sih, agak sulit. Biasanya di awal akan perkenalkan diri nih, interviewernya. Ya, nama saya Fadlin, nama saya ini. Kalau bisa diingat. Jadi ketika teman-teman selesai, eh, dijawab balik gitu ya. Misalkan, ya, terima kasih Pak Fadlin, terima kasih Bu Novi, terima kasih Pak Helmi atas sesi kita hari ini kayak gitu. Nah, sebenarnya ini simpel aja sih, tapi oh iya ya, sebagai sebagai interviewer sebagai HR, oh iya ya, ini anak pay attention nih dari awal gitu. Jadi ini poin plus tapi bukan yang utama gitu. Kurang lebih eh, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Eh, Diskusi kita, konten-kontennya, kira-kira teknik start seperti itu dan juga tips-tips lainnya. Dan balik lagi nih teman-teman, eh, let's do our best, let God do the rest. Jangan lupa bahwa ya ya saya percaya ya kita semua mungkin percaya ya bahwa ini semua tuh udah takdir dari yang di atas. Jadi tugas kita apa? Tugas kita berusaha, latihan, terus berdoa. Jangan lupa juga minta doa dari orang-orang yang tersayang. Sisanya biarkan Tuhan yang eh, biarkan Tuhan yang melakukan sisanya. Kurang lebih gitu teman-teman. Ini mungkin agak kecepatan ya, Mas Helmi ya. Gak apa-apa, nggak masalah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Monggo kalau ada pertanyaan bisa kita mulai sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Mas Fadli. Luar biasa sekali ya sesi hari ini. Wih, sangat-sangat ini inspiratif dan sangat-sangat membuka wawasan kami nih, terutama untuk pelamar kerja dan juga teman-teman yang itu tadi ada single fresh graduate, ada beberapa yang uh, baru selesai kuliah dan mau melamar, Hmm. dan ada juga yang baru di tengah-tengah mau kuliah dan mau apa? Mungkin kayak mau magang atau mau melamar kerja. Kemungkinan akan menghadapi hal seperti ini. Yang mana ini Oh ini sangat mostly teman-teman fresh graduate dan yang akan lulus ya berarti ya? ada ada yang fresh graduate, ada yang jadi cukup beragam, ada yang fresh graduate, Hmm. ada yang sudah apa sementara mencari kerja, ada pengalaman, ada yang baru Oh apa iya, masih tengah studi seperti itu. Cukup beragam tuh. Cukup beragam seperti oke. itu. Oke, melihat tadi saya lihat si Kang Adrian sudah angkat tangan dari awal ya. Oke, sesi tanya jawabnya bisa dimulai Kang Adrian. Jadi gini teknisnya hari ini tiga pertanyaan langsung yang mau raise hand bisa langsung tiga orang. Nanti sisanya kita jawab yang di chat box saja. Seperti itu. Oke, ada Kang Adrian, Mas Sigit, satu lagi siapa? Yuk, ayo, yuk, yuk, angkat tangan. Ayo yang mau tanya. Malah saya jualan, astaga. Sorry, sorry. Oke, Kang Adrian, Mas Sigit. Kalau masih nunggu-nunggu, Kang Adrian, mangga tuh. Oke, Bismillah. Ada kadang-kadang suara aku ya, Kyle. Iya kedengeran Mas. Oke, siap. Mas Fadlin, aku izin tanya ya. Ini ada pertanyaan yang pertama itu, kalau kita posisinya saat sedang interview, Hmm. nah untuk menjawab pertanyaan ini dari, aku nggak tahu sih sebenarnya apakah setiap wawancara itu ada durasi khususnya gitu yang memang harus Oh iya. eh, fix gitu, atau kalau ketika kita kurang dan lebih itu bagaimana penilaiannya, dan cara kita mengatur durasi tiap jawaban gitu, atau total panjang jawaban kita tuh lebih baik seperti Hmm. apa? Apakah kita jawab to the point aja ataukah boleh agak panjang gitu? Dan yang Oke. terakhir kita tadi ya
apakah selain to the point, untuk kalau kalau aku dengar-dengar kan wawancara itu juga ada unsur subjektifnya gitu. Nah, Mm-mm. kira-kira kita kita bisa ngedeliver persuasif emosional gitu nggak? Misalnya supaya kita bisa lebih memberikan kesan yang baik gitu sama sama si interviewernya gitu. Itu dulu aja Kak Fadlin, nanti aku ada follow up questionnya mungkin. Oke. Eh, Mas Adrian, makasih pertanyaannya ya. Jadi untuk durasi, ini umumnya ya, umumnya itu dari 45 menit sampai 1 jam lebih. Cuman jarang sampai yang 2 jam ya. Kalau di tempat saya jarang sampai 2 jam. Jadi em, mostly kebanyakan antara 45 menit sampai 1 jam. Em, jadi gini, lucunya gini, misalkan kita di ruang tunggu itu kandidatnya ada 5 gitu ya. Terus kita di urutan keempat. Terus kita udah ngelihat teman kita yang ke satu masuk, yang kedua masuk, yang ketiga masuk. Yang pertama masuk kok 1 jam ya, yang kedua masuk kok 30 menit. Itu nggak ngaruh, biarin aja, nggak usah dipikirin yang kayak gitu. Karena bisa jadi banyak faktor yang muncul ketika eh, proses wawancara berlangsung. Ada orang-orang yang eh, dalam tanda kutip hoki dapat interviewer yang dia cepet nangkep. Misalkan pertanyaannya ditanyakan terus tuh langsung jawab. Kita nih interviewer kan kita punya form. Oh, checklist. Eh, perilaku ini udah kelihatan, perilaku ini udah kelihatan, perilaku ini udah kelihatan. Kita biasanya akan lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Nah, ketika kita belum menanya ketika kita belum mendapatkan jawaban yang kita cari, biasanya kita akan probing terus. Kita akan gali lagi, Mas. Gitu. Nah, itu yang bikin lama. Tapi ada juga yang dia lama itu karena memang ada eh, kompetensi atau kemampuan teknis khusus yang detail yang memang harus dipastikan untuk ditanyakan gitu. Misalkan eh, kemampuannya itu khusus gitu ya. Dia engineer sumur di tengah laut. Nah, itu banyak nih kriteria-kriterianya yang mungkin proses interviewnya akan jadi lama. Mungkin kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang jadi itu ya jelas ya dari 45 menit sampai 1 jam. Tapi kalau misalkan teman kita ada yang lebih cepat ataupun lebih lama, kita biarin aja. Jadi nggak usah dibanding-bandingin gitu karena setiap orang ininya jawabnya beda-beda. Kemudian pertanyaan yang kedua, gimana sih cara durasi ideal? Sebenarnya yang ideal itu bukan durasinya Mas, tapi kontennya. Jadi yang ideal gimana caranya kita jawab yang jelas, tepat, mengena, star. Jadi jelas ya situasinya apa, tasnya apa, actionnya apa yang dilakukan, resultnya apa. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu panjang-panjang, yang penting des, tepat, sasaran. Gitu. Terus intinya to the point ya Mas. To the point aja nggak apa-apa. To the point tapi lengkap gitu ya. Jangan singkat tapi eh, kayaknya yang kita cari belum dijawab deh kayak gitu. Nangkep ya. Terus bagaimana kalau ada unsur subjektif? Itu jelas. Namanya kita manusia, yang kita nilai manusia, interviewernya juga manusia, pasti kita juga punya eh, punya pengalaman, punya latar belakang yang beda-beda, yang akhirnya kita punya biasnya masing-masing. Nah, tapi untungnya adalah em, dengan adanya tahapan-tahapan rekrutmen seperti psikotes, kemudian kalau di BUMN ada tes akhlak, kemudian di interview ini ada pertanyaan yang terstruktur, itu mengurangi subjektivitas, Mas. Jadi, balik lagi, selama kita jawabnya to the point, on point dan to the point, harusnya bias itu bisa terminimalisasi. Kurang lebih gitu, Mas Adrian. Udah cukup jelas, Mas? Atau jelas ya? Oke. Gimana Kang? Aman Kang? Makasih Kak Fadlin, Kak Elmi, Iya, sama-sama. jawab. Baik, 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 baik. Nggak ada follow up-nya nih, yakin? Oke, siap. Mas Sigit, monggo Mas. Oke, thank you Mas Hilmi. Suara aku udah masuk ya sana ya? Aman, terdengar. Iya, Oke. jelas, Mas. Oh ya, siap. Ya, makasih sebelumnya Mas Fadlin ya materinya
cukup jelas sekali gitu dan tadi juga sempat Mas Fadlin memperkenalkan dan memang di background ini ya BUMN ya atau sempat tergabung di Iya. FHCI. Nah, paling aku mau tanya Mas, sebenarnya aku juga ada pengalaman juga gitu waktu itu di rekrutmen bersama 2020 gitu ya. Tapi waktu itu kan aku nggak tahu ya kalau untuk di BUMN-nya sendiri dengar-dengar sih untuk kita tes semacam SKD berarti ya sebelum kita ke interview itu di websitenya kan kurang aksesibel gitu. Nah, waktu itu dibantu ada salah satu platform yang memang fokus ke penyedia layanan apa penjaring kerja gitu yang memang untuk disabilitas gitu. Nah, paling yang aku tanya ini sih, Mas, kalau untuk di BUMN sendiri untuk disabilitas khususnya tunanetra itu bisa ikut secara mandiri nggak ya? Gitu untuk tes SKD dan lain-lainnya gitu sebelum kita ke interview. Terus yang kedua ada semacam nilai ambang batas gitu atau passing grade-nya nggak misalkan kalau nggak salah di BUMN tuh ada beberapa ya selain di SKD-nya tuh ada wawasan kebangsaan, tes akhlak kalau nggak salah, sama tes kepribadian karakteristik ya. Nah itu tuh dari sekian tes itu yang apa ya berpotensi lolos untuk ke tahap interview itu diambil dari apa gitu. Nah, itu sih Mas. Gitu itu yang pertama. Terus yang kedua tadi takutnya saya yang ke skip gitu tadi koneksi atau apa. Kalau misalkan kita di interview kemudian ditanya eh, harapan atau besaran gaji yang diinginkan sebagai mungkin kalau yang udah punya pengalaman mungkin bisa dijawab menggunakan apa perbandingan dari posisi dia sebelumnya gitu di perusahaan sebelumnya. Nah, kalau untuk yang fresh graduate misalkan ingin melamar di posisi A, kalau ditanya seperti itu jawaban yang lebih profesionalnya itu seperti apa itu sih Mas? Oke. Mas Sigit, makasih pertanyaannya ya Mas ya. Ini eh, jujur kalau eh, tes TKD BUMN itu untuk ambang batas saya eh, kurang paham ya Mas ya. Tapi yang saya tahu dia di TKD ya tadi ya, tes kompetensi dasar itu dia kalau nggak salah ada beberapa kemampuan yang diukur ya. Kemampuan verbal, numerik, logika, terus ada tes akhlak, kemudian nanti ada wawasan kebangsaan ya. Jadi TKD, tes akhlak, TWK. Kalau saya nggak salah, itu batas lulus minimalnya 58. Tapi nanti tolong cek ya, tolong teman-teman cek ya, karena saya lagi nggak follow up nih kebetulan. Tapi kalau nggak salah 58 untuk yang tes tahap satunya itu gitu. Tapi nanti teman-teman bisa cek ya untuk eh, tes BUMN seperti apa. Cuman yang saya masih ingat ya itu tadi verbal, numerik, akhlak gitu ya, sama wawasan kebangsaannya kayak gitu. Em, apa ya? Kalau untuk skor biasanya kan langsung kelihatan tuh ya di atas 58 atau misalkan eh, ada ambang batas tertentu katanya ya kayak gitu. Tapi itu biasanya di awal doang, Mas. Biasanya di awal doang tuh. Karena nanti ketika dia sudah di lewat tahapan itu, biasanya nih nama-nama kandidatnya akan dikasih ke masing-masing BUMN yang didaftarin. eh dan masing-masing BUMN itu biasanya punya tahapan lanjutan yang beda-beda. Nah, kalau di tempat saya, setelah itu biasanya wawancara HR dan user. Kemudian setelah itu kalau lolos, dilanjut lagi ke wawancara top manajemen. Setelah wawancara top manajemen, ada medical check up. Jadi kalau ini saya nggak bisa menjawab secara umum, Mas, karena masing-masing BUMN setelah tes tahap pertama itu biasanya punya tahapan lanjutan yang beda-beda antar BUMN-nya, gitu ya. Terus yang kedua, ini soal gaji. Ini saya juga lihat sih ada Mbak Elisia yang juga nanya soal gaji gitu ya. Sebenarnya gimana sih Mas kalau ditanya gaji? Ini kalau menurut saran saya, khususnya teman-teman yang belum fresh graduate, yang fresh graduate gitu ya, yang belum punya pengalaman. Kalau bisa teman-teman riset, oke lah teman-teman memang belum punya pengalaman
Tapi teman-teman sekarang udah bisa ada scale atau googling gitu ya. Googling di luar dari aplikasi-aplikasi itu mungkin bisa jadi teman-teman akan dapat gambaran untuk di industri itu atau misalkan di UMR apa di region tertentu, di wilayah tertentu, di kota tertentu atau provinsi tertentu ada gaji UMP atau apa gitu ya, ada kisaran gajinya. Jadi kalau bisa lakukan riset entah itu ke teman kita. Biasanya kan kalau di jurusan kita punya kenalan senior gitu ya, kita punya kenalan senior yang udah kerja sebelumnya. Kalau bisa langsung tanyain, kira-kira Kak kisaran gaji ini range-nya ya teman-teman, misalnya 10 juta kah sampai 20 juta, 10 sampai 15 atau misalkan 5 juta sampai 7 juta. Karena kalau misal kita nanya nih teman kita ke senior kita berarti kan nggak enak ya, jadi ditanyain range-nya aja. Nah, atau mungkin teman-teman setelah riset, eh, waktu ditanyain gitu ya di interview, nggak, kalau nggak ditanya duluan jangan jangan nanya soal gaji itu ya kalau saran saya. Tapi ketika nanti di sesi berikutnya offering letter yang teman-teman memang waktunya teman-teman negosiasi gaji, sebelumnya ya teman-teman riset gaji dulu, terus tuh waktu jawab kasih kisaran gaji dengan mempertimbangkan misalnya eh, apa namanya konteks tanggung jawab ataupun job desk seperti ini, menurut saya kisaran gaji saya sebaiknya ada di 7 juta sampai 8 juta Pak, kayak gitu. Jadi eh, fokus pada apa ya? Apa yang teman-teman bisa kasih ke perusahaan. Misalnya gini, menurut saya rentan gajinya dari 7 sampai 8 juta Pak karena eh, saya bisa berkontribusi dengan keahlian ini, saya juga punya sertifikasi tentang ini, gitu. Jadi em, apa ya teman-teman, jangan lupa riset, jangan lupa riset di industrinya atau di posisi itu umumnya gajinya berapa, terus kemudian kasih argumen, kasih alasan kenapa teman-teman merasa teman-teman mampu dibayar segitu, gitu. Jadi kayak ada alasannya gitu, Mas Sigit, Pak Sigit. Eh, Misalkan menurut saya dari rentannya Pak, saya propose sekian sampai sekian karena saya punya sertifikasi ini. Jadi nggak cuma minta, tapi kayak ini loh, saya minta segini karena saya pantas gitu. Kurang lebih kayak gitu, Pak Sigit. Mas Sigit. Oke. Gimana tadi keputus sorry. Ya, Mas. Tadi gimana Mas? Sempat terputus tadi yang terakhir yang gaji tadi. Yang gaji. Yang pertama, jangan lupa riset. Jadi, Mas Sigit bisa lihat website Glassdoor atau LinkedIn mungkin ya, atau misalkan googling gitu, atau tanya ke senior yang udah lebih dulu ada di industri itu atau di posisi itu, kira-kira rentan gajinya ada di berapa, ya gitu. Terus, Oke. mm-mm. Jadi riset, misalkan walaupun kita belum punya pengalaman sebelumnya nggak apa-apa, Eh, tanyain, misalkan ke senior yang udah kerja duluan, atau googling, ataupun em, apa namanya, pokoknya cari tahu deh gitu, kira-kira berapa ya rentangnya gitu. Terus pas jawab sama HR, kalau bisa kasih tahu kenapa sih Mas propose atau minta nilai segitu, minta gaji segitu. Misal, saya minta eh, 8 juta karena saya punya sertifikasi ini yang relevan untuk menunjang pekerjaan. Kayak gitu misalnya, Mas. Jadi kayak kita bargaining gitu. Kurang lebih gitu, Mas Sigit. Cukup jelas gak, Mas? Ya, cukup jelas seperti itu. Ya, Oke, makasih. sama-sama, Mas. Baik, dan Mas Sigit sudah, kita bergerak ke Frida. Frida silakan. Baik, terima kasih Mas Bimi. Apa suara saya terdengar? Yap, Terdengar, Mbak. terdengar. Ya, baik. Terima kasih Kak Fadlin mau bertanya eh, bagaimana tips atau cara yang sulit ketika wawancara. Misalnya
pengalaman juga. Saya udah persiapan nih Kak, udah searching juga, udah persiapan untuk menjawab pertanyaan ketika wawancara. Tapi sebagai manusia tentunya ketika wawancara itu sendiri kadang-kadang ada momen di mana tiba-tiba ngeblank gitu Kak waktu ditanya. Hmm, Nah itu kira-kira tipsnya gimana ya Kak untuk ngerespon pertanyaan yang sulit atau kita susah gitu Kak untuk menjawabnya. Terima kasih Kak. oke. Eh, Mbak Frida, makasih pertanyaannya. Gimana nih kalau misalkan waktu jawab pertanyaan blank gitu ya? Jadi, sorry, balik lagi yang pertama, persiapan dan latihan gitu. Kenapa persiapan sama latihan? Supaya kita terbiasa dengan pertanyaannya. Latihan aja di depan cermin atau sama teman untuk percaya diri. Gitu. Karena ketika kita percaya diri ya waktu ngeblank kita akan langsung balik lagi nih. Oh iya ya, harus jawab ini kayak gitu. Terus yang kedua tadi pernapasan dan relaksasi lah. Jadi gimana caranya nih? Ih gugup sih gitu ya, cemas sebelum wawancara. Oke, sebelum masuk ruangan ambil napas dalam-dalam, relaksasi. Habis napas dalam-dalam, relaksasi kayak gitu. Jadi pas jawab pertanyaan juga teman-teman bisa lebih fokus ya. Kalau misalkan intinya relax. Kalau relax nggak ngeblank insya Allah. Terus kalau ternyata ngeblank banget gitu ya, jangan panik. Bilang aja minta izin ke eh, interviewernya. Eh, Misalkan kayak gini. Wah, pertanyaannya menarik sekali, Pak, Bu. Mohon mohon izin saya berpikir sejenak. Jadi ini ngasih waktu buat teman-teman ngumpulin pikiran tanpa apa ya, tanpa kayak kelihatan buru-buru. Tapi ya jangan lama-lama, jangan 1 menit juga. Ya 15 detik, 10 detik, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, minta aja di pause sebentar. Mohon izin Pak, saya berpikir sejenak, gitu ya. Tapi jangan lama-lama. Kemudian em, teman-teman juga selalu ingat tentang sebelum masuk tuh kira-kira poinnya apa ya? Saya mau nyombongin apa ya? Tadi ingat start, selalu ingat start. Oh, situasinya ini, tasnya ini, actionnya ini, risetnya ini. Jadi teman-teman selalu dari awal ingat poin utama apa sih yang pengen kamu sampaikan dari awal terkait diri, terkait pengalaman, terkait keahlian kamu gitu ya. Kalau ngeblank ya balik lagi ke poin-poin ini. Jadi sebelum masuk tuh kayak, kalau boleh bikin poin-poin dulu Mbak Frida kayak, oh nanti mau nyampein tentang pengalaman yang ini. Oh saya mau fokus tentang kelebihan saya yang ini kayak gitu kayak gitu. Jadi balik lagi em, santai aja, intinya santai aja. Fokus pada komunikasinya supaya kayak kelihatan alami. Dan balik lagi nggak ada jawaban yang sempurna, nggak apa-apa. Jawab jawab nggak sempurna tuh nggak apa-apa. Yang penting eh, udah usaha gitu ya. Karena pengen ketika kita fokus pengen jawaban yang sempurna ya itu akhirnya ngeblank. Jadi ya udah nggak apa-apa. Fokus aja ke poin-poin pentingnya dan relax. Kayak gitu Mbak Frida. Frida, gimana? Baik Mas Fadli, sangat menjawab pertanyaan. Terima kasih. Intinya salah nggak apa-apa namanya manusia. Minta izin aja, mohon izin Pak Bu, apa mohon izin saya berpikir sejenak. Gitu aja intinya. Oke, dari Elfrida sudah ya. Ini ada satu yang, jadi beberapa yang di chat sudah terjawab juga tadi sambil-sambil Mas Hmm. Fadlin sudah apa, menyenggol-nyenggol, disenggol tapi nggak ditubruk. Jadi mohon berharap tadi udah didengerin gitu ya. Terutama untuk soal pertanyaan mengenai gaji terus apa ya tadi gesture, gesture. Mm-mm. Jadi Cia kurang lebih bisa ya nanti, tapi nanti kita bisa diskusi lagi sih sebenarnya. Nah, dari Pras, mungkin Pras minta ini sih, Mas, kayak panduan praktis ya, gimana untuk mengatasi gugup, belibet, dan ngeblank tadi. Mungkin salah satunya ada apa? Ada yang tips lain tambahan gitu untuk si Pras? Atau Pras mungkin mau ngomong? Silakan, silakan sampaikan unek-unekmu. Oke, terima kasih Kak Helmi.
Sebelumnya apakah suara saya bisa didengar, Kak? Iya, Aman, Pak, jelas. aman. Oke, syukur. Terima kasih Kak Fadlin ya, atas Iya. materinya tadi sangat luar biasa. Jadi gini Kak, ya, izin sharing sedikit. Jadi beberapa Mm, kali saya tuh kan juga pernah ikut wawancara. Dulu juga waktu mau masuk perguruan tinggi juga ada wawancara. Nah, beberapa kali itu saya sering mengalami kayak apa ya, kayak istilahnya panik. mm, Sebenarnya masih bisa jawab ya, maksudnya nggak ngepleng-ngepleng yang benar-benar diem itu nggak, tapi kadang itu apa yang mau kita jawab, yang udah kita siapkan tuh tiba-tiba hilang gitu. Terus mm, pernah juga, jadi tiap malam itu kalau misalnya besok ada sesimpel ujian skripsi itu kan pasti kan kita ditanya-tanya Kak ya. mm, Nah, kita mm, ditanya-tanya dan kadang di ruang sidang itu tuh kita ngomongnya kayak apa sih istilahnya? Belibet. Terus kadang mm, habis di ruang wawancara gitu, tiba-tiba kita kayak satu, aduh harusnya tadi tuh saya nggak jawab ini, harusnya tuh nambahin mm. ini gitu. Nah itu mau minta tolong, adakah tips praktisnya yang sekiranya nanti bisa saya terapkan di momen-momen selanjutnya kalau pas saya ikut wawancara. Makasih Kak. Mm. Oke. Eh, Sebenarnya kalau tipsnya kurang lebih sama kayak tadi ya. Jadi latihan, latihan, latihan. Jadi kalau misalkan kita udah paham gitu ya, oh kita gampang ngeblank nih. Dengan perbanyak latihan, jadi kita tuh ketika kita melakukan latihan tuh kayak kita apa ya Mas? Mengulang-ulang, mengulang-ulang, mengulang-ulang. Nanti kemudian kayak terprogram gitu di otak. Oh, nanti kalau pertanyaan kayak gini, jawabnya kayak gini. Atau kayak poin-poin, Mas Pras. Jadi kayak, oke, kelebihan saya satu kata dua kata aja. Ingat, dicatat atau misalkan diingat lah. Alhamdulillah, syukur-syukur bisa kita ingat terus. Atau bikin catatan yang intinya adalah poin-poin penting tentang kita, tentang prestasi kita, atau tentang eh, pengalaman yang penting untuk menjawab pertanyaan wawancara. Misalkan, eh, poin-poin penting apa sih yang Mas Pras pengen sampaikan? Oh, oke, pengalaman waktu jadi misalkan ketua BEM, pengalaman waktu jadi volunteer di sini, pengalaman menghadapi eh, menghadapi tim yang sulit diajak bekerja sama. Intinya bikin catatan, bikin poin-poin penting gitu ya. Hafalkan poin-poin penting tapi tidak hafalkan. Jadi kan ada nih orang yang bikin nih. Oh nanti saya kalau ditanya ini saya mau bikin jawaban kayak gini. Jadi dia nyiapin tuh misalkan oh pertanyaannya ini dia bikin teksnya tuh beneran bikin teks kayak terima kasih Pak atas pertanyaannya menurut saya gini gini gini. Jangan itu yang suka bikin lupa karena kita fokus ke kata per kata. Salahnya di situ Mas. Jadi kayak aduh harusnya ngomong apa ya? Yang penting tuh ingat poinnya, bukan kata per kata. Misalkan kayak itu tadi, oke ingat poin-poin penting. Saya kelebihannya ini. Saya kekurangannya ini. Tapi dengan kekurangan itu saya melakukan ini untuk mengatasi kekurangan saya. Poin-poin penting tentang pengalaman saya sebelumnya. Oh, saya pernah jadi volunteer. Oh, saya pernah menghadapi ketika misalkan tim member yang seperti ini. Oh, saya pernah jadi volunteer. Oh, saya pernah berprestasi di sini. Jadi ingat tentang diri kita sendiri yang poin-poin pentingnya aja. Jangan bikin skrip. Karena dengan bikin skrip kayak kita harus ngapalin kata per kata. Nah, itu yang kita bikin lupa, yang bikin kita ngeblank kayak gitu. Dan apa ya teknik lainnya ya relaksasi itu Mas Pras. Sebelum masuk, tarik napas, tahan, keluarkan. Jadi ngebantu kita apa ya? Ketika kita latihan relaksasi, latihan pernapasan itu bikin kita fokus, pikiran kita tuh kayak tertuju di satu titik yang itu akhirnya membuat kita kemungkinan akan lebih merasa tenang sebelum masuk. Atau sebelum menjawab pertanyaan, tarik napas bentar dulu. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sesuai pengalaman saya sebelumnya, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jawabnya pelan-pelan.
Jadi ketika kita jawab pelan-pelan, kasih jeda, eh, atau teman-teman juga bisa sedikit ya, tapi nggak usah banyak-banyak em, kayak emnya itu nggak boleh banyak-banyak, sedikit aja. Jadi di em itu kayak waktu kita untuk berpikir apalagi kayak gitu. Jadi jangan buru-buru karena kayak, aduh, blank. Kadang kan kita buru-buru ya satu karena kurang latihan. Jadi kita ngerasa kita apa ya mampu nggak ya kayak gitu. Yang kedua, kita menghafal, kita bikin skrip. Ketika kita ada yang lewat, ya udah kita bingung apa ya lanjutannya. Jangan dihafalin, jangan bikin skrip. Bikin catatan, ingat poin-poin penting. Gitu, Mas Pras. Baik, Baik. Pras gimana? baik. Terima kasih Kak Fadin. Berarti izin saya ulang ya Kak ya. Sama-sama. Jadi Hmm. ada dua kunci utama. Yang pertama relaksasi, yang kedua catat poin penting atau istilahnya kalau di bahasa saya sih bikin reng-rengan gitu ya Kak ya. Iya, Oke. Monggo. Terima kasih Kak iya, Fadin sudah sama-sama. sangat Kalau bisa, jawabnya pakai star ya, tetap. Oh, siap Kak. Itu saya juga baru tahu hari ini. Terima kasih untuk kata kuncinya. Nanti Mantap, teman-teman itu mantap. yang catatan itu nanti didistribusiin ke teman-teman kan ya, Mas Helmi ya, yang Ya. summary ya. Nah, itu Hmm. di summary itu ada teman-teman beberapa link YouTube. Jadi teman-teman bisa mendengarkan di situ uh, bagaimana praktisi-praktisi HR mungkin yang pernah dengar namanya Mbak Vina Mulyana ataupun uh, Mas Ray itu tuh juga HR practitioner yang cukup terkenal ya di Indonesia. Itu mereka membagikan baik itu seperti apa, terus gimana uh, gesture-nya, gimana menjawab ketika ada di dalam ruang interview seperti itu seperti itu. Dan teman-teman juga bisa akses YouTube-nya ya. Baik, nanti pasti kita bagikan Mas itu sudah kayaknya 2 hari atau 3 hari lalu udah kita ini sih, kita udah bagikan duluan. Oh gitu. Jadi mereka sudah punya sebenarnya sebelumnya. Karena mengingat teman-teman juga beberapa dari mereka cara belajarnya ada yang tadi ada yang menghafal entah Iya. menghafal poin, entah menghafal full kalimat gitu. Karena ada salah satu di sini yang memang seperti itu, menghafal tuh kadang full kalimat, terus nanti ketika hilang ya udah sama jalan gitu kan, Nah itu hilang Mas, semua poinnya. Ya risikonya itu gitu. ada kesusahannya, betul Ya. betul. Tapi memang balik lagi, namanya manusia beda-beda, karakternya Betul, beda-beda, betul. cara belajarnya beda-beda. Kalau ada yang mampu untuk kayak gitu nggak apa-apa silakan. Karena emang teman saya juga ada tuh yang kayak dia bisa ngapalin satu halaman penuh dan gak ada salah itu ada juga. Dan nggak masalah, nggak Betul. apa-apa. Cuman umumnya kita justru kalau ngapal kata per kata, risikonya nanti adalah akan lupa. Nah, ketika lupa blank Malah gitu. ke- keburu keaduk semua di sini Iya, kan, hancur jadinya itu. Waduh, hancur gimana? jadi. Mm-mm. Baik, satu tips dari saya untuk Pras, mungkin kamu harus gini ya. Kalau saya waktu itu menghadapi beberapa interview, sebelum saya interview, saya kosongin 1 hari khusus untuk saya ngapa-ngapain suka-suka hati, mau naik motor, mau makan, mau berenang apa full. Saya nggak ngorek-ngorek itu materi, saya nggak ngeliatin apapun lagi. Jadi belajarinnya full semua sampai H-1, H-1 kosongin apa ya H-1 di H-1-nya saya kosongin. Saya naik motor touring mendadak hari itu. Oke, berarti Gila kayak itu. apa? Habis itu Hari buat besoknya, hari tenang gitu Kak ya. Mm-mm. betul, itu perlu, kita perlu. Karena beberapa orang perlu supaya apa yang dipelajari itu diproses dulu gitu. Setelah diproses baru bisa dikeluarin lagi. Nanti dalam bentuk yang berbeda. Malah malah kadang jauh lebih bagus ya Mas Fadil ya. Betul, betul. Betul, Jadi karena memang sudah itu terini benar. sudah Jadi masuk. memang beda-beda kan orang-orang Hmm. gitu. Ada yang hamin satu ya apa namanya jalan-jalan, atau Hmm. makan enak, atau istirahat, tidur. Jadi ya Hmm. kenali diri kita sendiri dulu masing-masing. Biasanya kita ngapain nih ketika sehari sebelum ujian? Ya mirip-mirip lah kayak gitu. Hmm. Betul, betul, betul. Jadi ini ya lebih apa bikin bikin hati lebih tenang dan otak lebih fokus lagi Iya, sebenarnya. Nah, gitu, Pras. Oke, karena waktunya sudah ini berapa, sorry, jam 2 lewat 45 ya, dikit lagi jam 2 lewat 45.
saya ucapkan terima kasih banyak mewakili kawan-kawan di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Fadlin. Hari ini materinya luar biasa ya, dan memang sangat terkait kepada kita-kita, terutama nih yang sudah punya beberapa pengalaman interview di dunia kerja. Harapannya ke depan sih teman-teman semua, kawan-kawan semua yang sudah mengikuti pelatihan ini bisa nih menghadapi wawancara kerja ke depannya berbekal dari informasi dari yang diberikan oleh Mas Fadlin ini. Karena eh, wawancara ini salah satu tahap Amin. paling penting. Sekali lagi saya pernah bilang tahap paling penting di perusahaan, karena ya sekali lagi tadi cross check kan, kita ngecek lagi yang ini bener nggak, yang itu Betul. gitu. Oke, kawan-kawan semua, mungkin kita akan menutup sesi di sore hari waktu Perth, sore hari waktu Perth. Dan saya, kalau boleh teman-teman semua open mic untuk kita berikan aplaus kepada Mas Fadlin sore hari ini. Terima kasih Mas Fadlin. Terima kasih Terima kasih banyak teman-teman. Mas Oke. Semoga sukses. Fadlin, materinya hari Sama-sama, ini Oke. jelas sekali. Mbak Novi. Mohon Sebelum maaf kalau ada yang masih kurang ya. aman. Terima kasih banyak. Ini sudah sangat, dagingnya sudah sangat padat ini. Oke, sebelum kita akhiri sesi sore hari ini, kita foto dulu seperti biasa orang Indo, dokumentasi Oke. wajib. Oke, semuanya open cam. Ayo. Radit baru keluar. Aduh. Oke, Sebentar ya, Jono Pak. kameranya. Sebentar, Pak. Ya, baik, 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 baik. Sabila. Ayo, ini kita sesi webinar terakhir. Jadi Rian, semuanya Rian. wajib berfoto. Radit, marah ya? Agak mundur dikit, boleh nggak? Oke, siap, gas. Ganteng. Mantap. Oke, Jono sudah? Apa masih mencari? Kita menunggu Jono ya. Sabila. Sabila nggak ini ya? Sabila masih di layar nggak? Aduh, mohon maaf belum bisa on-cam dulu, Kak. Baiklah. Ya, Puri gimana Puri? On cam sebentar, sekalipun jaringannya kurang bagus, Dek. Mestinya bisa itu. Bentar aja. Oke. Wah, Jono tampannya hari ini ya, luar biasa. Baik, oke. Baik, saya yang foto ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti gayanya boleh, dipersilakan. Ya, Bang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak, Mas Fadlin, untuk materi sore hari ini luar biasa. Kami semua doakan studinya lancar sampai selesai. Amin. Betul, 1,5 tahunnya bisa segera terselesaikan. Kayaknya ini nggak lama lagi sih harusnya kan, 1 semester lagi. Betul, Iya. dan kedepannya semoga tetap berkarya dan menjadi saluran berkat untuk banyak orang. Terima kasih Amin. banyak. Makasih Baik. juga Mas Helmi, Mbak Novi, teman-teman semua di sini. Semoga hari ini bermanfaat ya teman-teman ya. Pasti. Dan sukses lancar dalam wawancara dan juga proses mencari Pekerjaan. mencari pekerjaannya. Baik. Terima kasih Mas Wadli untuk semuanya. Jadi sore hari ini, sesi sore hari ini saya resmi ditutup, dan kita ketemu lagi di sesi diskusi Jumat depan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Fadli, terima kasih Dadah. semuanya. Makasih Mbak Mas. Terima kasih. Dadah. Poin ya.